Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di jalan-jalan jatah kita setelah libur berapa ya? Libur lebaran lah, puasanya puasa lebaran. Akhirnya kita libur dulu karena ya kita pada pulang ke kampung masing-masing setelah 2 tahun kita dilarang pulang oleh pemerintah. Akhirnya diizinkan untuk mudik. Semuanya pulang, kerjaan ditinggal. Kontennya libur dulu lah, akhirnya kita bisa kembali lagi. Kali ini kita mau makan-makan lagi, jalan-jalannya nanti dulu karena sekarang masih banyak libur-libur yang membuat tempat wisata ramai. Jadi kita males ke sana, kita mau ngonten kalau sepi, kalau weekdays, kalau enggak ya kita nggak libur, nggak nunggu libur nasional lah, karena kalau libur nasional ramai sekali. Nah ini karena kita males ke tempat-tempat yang ramai. Kita sekarang mau nge-review makan, bukan nge-review makan, kita mau datang ke tempat yang sebenarnya ini untuk saya itu nggak asing karena saya sering makan ke tempat sini, tapi mungkin teman-teman belum ada yang belum tahu. Kita akan ke nasi goreng Padang. Ini ada di Jalan Hasanuddin di dekat Poncol. Itu ada nasi goreng yang secara tes itu rempah-rempahnya itu pakai rempah-rempah entah rendang, rempah-rempah bumbu-bumbu Padang yang menurut saya itu rasanya unik dan enak, dan saya termasuk yang sering kesana beberapa kali yang akhirnya menikmati itu. Dan ini kita akan review supaya teman-teman juga tahu, barangkali juga tertarik. Yuk, mau tahu gimana rasanya, kita langsung cus aja sebelum malam karena ini sudah jam 7:30. Gas. Oke, kali ini kita sudah sampai di depan warungnya. Ini warung yang sudah lama kita sering ke sana. Langsung aja lah ya, nggak usah lama-lama. Cus. Oke, ini nasinya udah datang nih. Saya pesen yang nasi telur sosis. Jadi di sini itu ada banyak varian macamnya. Bisa milih mau lauknya 1, 2, 3 atau 3, maksimal 3. Nah, di sini itu bisa mesen porsi jumbo. Ini karena kita nggak terlalu lapar, kita nggak pesen yang jumbo. Karena kadang-kadang kalau misalnya lagi lapar, mesen segini kurang. Karena rasanya memang bener-beneran enak. Dan ini ada variasi telur, sosis, seafood, ada apa lagi ya, kambing, paru, babat, pete juga ada. Jadi untuk teman-teman yang pengen variasi makanan, ini kan saya pesen yang sosis. Kalau ada yang nggak suka bisa pesan-pesan yang lain. Ada ayam, ada kambing, ada sapi. Jadi bisa variasinya, bisa banyak pilihannya. Dan untuk rasanya jaminan enak. Ini saya pesennya nggak terlalu pedas. Jadi oh iya, untuk pedasnya juga bisa sampai pedas jantan itu level 5. Saya sudah pernah, rasanya pedas, malah cenderung pahit, nggak kuat, saya nggak kuat makanya. Jadi biasanya sih saya ambil level 3 atau 4 maksimal, itu udah kepedesan biasanya. Tapi untuk orang-orang yang suka pedas ya mungkin bisa dicoba tuh, pedas jantan namanya. Nah ini kita langsung saja coba rasanya seperti apa. Apa namanya? Rempah-rempahnya tuh terasa banget. Jadi kalau dibilang rempah-rempah rendang enggak, bukan yang rendang banget, tapi ada rasa kayak apa ya, kuah oren atau kuah merah yang biasanya buat campuran nasi Padang itu, ini kayaknya digoreng, dan itu rasa pedesnya, rasa rempah-rempahnya itu kuat dan apa ya, nyampur jadi satu, bukan yang rasanya itu kayak kepisah dan nggak nyampur gitu. Ini blend banget sih, enak banget. Nah untuk sejarahnya sebenarnya ini tercipta nasi goreng Padang ini tuh nggak sengaja. Jadi 2006 bapaknya lagi masak, terus anaknya tuh pengen nasi goreng karena bapaknya tahunya cara masak nasi Padang. Ya udah digoreng lah nasinya seperti bumbu nasi Padang, dan akhirnya ternyata enak. Dan ketika dijual banyak yang laku. Akhirnya sampai sekarang, dari 2006 berarti sekitar 16 tahun yang lalu sampai sekarang masih berjaya dan rasanya jos.
Nih kita suap selanjutnya. Harganya juga murah. Untuk nasi biasa itu cuma 15.000. Nasi udah satu varian, jadi milih mau pakai topping apa. Kalau yang dua jadi 21.000. Itu jadi 21.000 itu yang pilihannya macam-macam. Tapi untuk rasa satu bumbu sebenarnya kalau teman-teman pakai telurnya aja itu udah cukup. Tapi kalau pengen variasi, ini karena saya pengen variasi, saya pakai sosisnya sosis besar gini. Nggak tahu nih sosisnya sosis apa, tapi bukan sosis yang curah kayaknya, ini yang kayak agak premium. Lanjut makan cuy. Jadi ini cara makan nasi padang yang nggak perlu pakai tangan karena udah dibuat nasi goreng. Kalau teman-teman kesini jangan terlalu malam karena seringnya habis. Saya kemarin kesini jam berapa? Jam 9. Ini jam 8. Jam 9 itu udah habis. Padahal kalau nggak salah tutupnya itu jam 10. Karena stoknya udah habis. Jadi ya cepet-cepetan aja, dan ini cukup ramai. Apalagi jam-jam makan. Kayaknya sih pagi nggak buka. Bukanya mulai siang. Nanti bisa dicek di Google aja. Bukanya mulai jam berapa. Yang membedakan lagi dari nasi padang biasa, nasi goreng yang lainnya, ini tuh kayaknya udah digoreng setengah matang. Jadi kalau teman-teman pesen, datangnya itu cepet. Kayaknya cuma tinggal menyesuaikan lauk sama kondimennya. Jadi nasi gorengnya udah jadi, terus tinggal dimasukin lauk sama standar pedesnya mau level berapa. Ini saya pakai level 2 karena takut kepedesan, sama takut mules karena sudah malam. Saya pernah makan yang pedes malam-malam, terus harus bangun malam-malam karena harus bolak-balik kamar mandi. Ini posisinya ada di Jalan Hasanuddin, di dekat stasiun Poncol. Kalau dari Tugu Muda ambil arah Udinus, Imam Bonjol, lurus terus lampu merah sebelum Poncol persis, belok kiri. Nah ini kanan jalan. Kalau dari pusat kota ya kalau pusat kotanya Tugu Muda ya nggak nyampe 5 menit. Kalau dari Simpang 5 nggak nyampe 10 menit. Jadi ini dekat kota. Silahkan teman-teman yang mau nyoba bisa mampir ke sini. Oh iya, ini juga kayaknya ada di Gojek ya. Bisa dipesan ya. Walaupun kalau dibawa pulang ya nasi gorengnya agak dingin mungkin ya. Lebih enak dimakan di sini karena baru selesai dari penggorengannya. Masih hangat, masih fresh. Enak sih. Saya itu sini dari zaman kuliah, dari 2010. Berarti sekitar 4 tahun setelah ini buka. Dulu nggak sebesar ini, masih kecil loh. Sekarang udah berkembang jauh. Setelah 12 tahun saya kesini, setelah terakhir kuliah, enggak, maksudnya pertama kali datang ke sini udah 12 tahun. Saya rutin sih sama teman-teman ke sini karena memang enak. Harganya itu dulu masih 10.000 apa 9.000. Sampai sekarang udah jadi 15.000. Mengalami penaikan BBM dan penaikan harga. Kena inflasi juga nih. Nasi gorengnya. Udah mau habis, saya selesaikan dulu. Oke, makannya sudah kelar. Minumnya juga sudah habis. Saatnya kita pulang. Tadi udah bayarnya di awal, nggak kayak biasa. Biasanya kan kita makan dulu baru bayar. Nih konsep yang syar'i sekali wes. Karena kalau syar'i itu kita makan apa yang sudah jadi milik kita, anjas. Ini keren sih. Jadi warungnya mungkin terlihat klasik tapi cara pembayarannya modern, mantap nih. Contohnya modern kenapa? Karena ya KFC, McD semuanya itu bayar dulu baru makan. Nggak kayak yang lain-lainnya. Bagus ini. Jadi kalau kita mau cabut mau apa ya udah selesai.
Kita makan tuh nggak was-was ini harganya berapa, bisa kebayar apa enggak. Udah tahu duluan itu. Kita makan apa yang sudah kita miliki. Keren. Saatnya cabut, sudah kenyang. Kotor ternyata. Dadah.